PMI yang pulang keluhkan biaya travel dari Bandara Soekarno-Hatta yang super mahal. Lebih baik tunda kepulangan jika bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Ini ada informasi guys dari teman PMI yang pulang kemarin tanggal 26 April ya dari Taiwan. Yang mau pulang ke Indonesia, saya sarankan jangan dulu, soalnya nggak ada penerbangan lokal sama sekali. Jogja, Semarang, Surabaya, semua nggak ada. Semua turun di Bandara Soekarno-Hatta, itu pun harus pakai jemputan pribadi. Kalaupun mau naik travel juga harus nyater 3 juta rupiah sampai Cilacap, itu kalau aku pribadi. Jadi sebelum kita benar-benar niat buat pulang Indonesia, harus benar-benar siap siapa yang mau menjemput. Soalnya biaya bisa sampai 3 juta sampai 4 juta. Buset. Yang bisa masuk bandara cuma mobil pribadi ya. Yang naik travel mending pesan jauh-jauh hari dulu. Bisa enggaknya jemput di bandara, takutnya kita disuruh naik taksi dulu. Soalnya harus benar-benar mobil pribadi baru bisa jemput kita di bandara. Itu yang aku alamin hari ini ya, tanggal 26 April 2020. Nggak tahu besok. Yang udah selesai kontrak pulang nggak apa-apa, tapi harus siap ada jemputan pribadi biar nggak disalahgunain. Nangis yakin kalau yang pengalamannya kurang. Aku cuma sekedar ngasih info. Jadi guys, ini pengalamannya Mbak Nuri sendiri ya, yang kemarin pulang ke Indonesia. Betapa nyeseknya sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta. Nggak ada penerbangan domestik ataupun lokal, nggak ada bus, nggak ada kereta api, adanya travel, tapi harganya udah di luar nalar. Sampai Cilacap 3 juta rupiah guys. Dilansir dari suarabmi.com, penerapan PSBB dan penghentian semua penerbangan domestik ternyata berimbas kepada para pekerja migran Indonesia yang pulang ke tanah air, di mana mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan pesawat lantaran tidak ada penerbangan sama sekali. Hanya ada 2 cara untuk sampai ke rumah masing-masing dari Jakarta, yaitu dengan mobil jemputan yang maksimal boleh diisi 4 orang dan dengan travel yang bisa disewa di bandara. Untuk mobil jemputan pribadi, sopir harus mengantongi surat rekomendasi dari desa agar bisa tembus sampai Jakarta dan kembali ke rumah. Sedangkan bagi yang tidak, harus naik travel menuju rumah masing-masing yang sebagian sangat jauh jaraknya. Namun beberapa PMI mengeluhkan biaya travel yang terlampau tinggi yang menurut mereka di luar nalar dan jauh dari biasanya. Bagi teman-teman PMI yang mau pulang, simak berikut caranya agar kamu bisa keluar dari Jakarta dan tidak dihadang petugas untuk putar balik. Tidak adanya angkutan umum ini, sebaiknya siapapun yang ingin pulang ke Indonesia ditunda dulu daripada kesulitan di Jakartanya. Lalu bagaimana dengan TKI yang terlanjur pulang melalui Jakarta dan mereka harus transit ke tempat lain? Yang pasti mereka tidak akan bisa naik pesawat dan kereta dan juga bus. Hari ini ada beberapa TKI Hong Kong dan Taiwan yang mudik, di mana mereka akan terbang transit di Jakarta kemudian ke kampung halaman mereka. Dari penelusuran redaksi Suara BMI, mereka yang mudik hari ini harus melakukan hal-hal berikut ini agar ia bisa pulang dengan mobil pribadi. Pertama, bilang kamu akan pulang ke kampung jika dicegat di perbatasan, dan bagi penjemputan silahkan bilang kalau akan menjemput PMI di bandara. Sebelumnya, PMI atau keluarganya harus melakukan lapor diri ke kelurahan untuk mendapatkan surat izin rekomendasi dari Polsek untuk menjemput PMI di bandara. Nah, saat penjemputan juga dibatasi dalam satu mobil hanya boleh 2 penumpang dan 1 sopir. Ada yang bilang satu mobil bisa 4 orang guys. Tidak boleh mobil dipenuhi dengan penumpang atau keluarga penjemput.
Bagi yang naik kendaraan umum, sebaiknya siapkan identitas diri Anda sebagai bukti kalau kamu pulang kampung, bukan mudik. Sedangkan yang rumahnya berada di luar pulau, sebaiknya diundur dulu kepulangannya karena di Indonesia sudah tidak ada penerbangan sama sekali. Informasi ini akan diperbaharui jika ada perubahan. Namun sejauh ini begitulah prosedurnya yang harus dijalani agar tidak terlantar di Bandara Jakarta. Pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada Ramadan dan Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek. Selain itu, larangan tersebut juga berlaku untuk wilayah yang sudah ditetapkan PSBB dan yang masuk zona merah virus. Pengambilan keputusan ini didasari oleh hasil survei Kementerian Perhubungan yang mendapati 24% warga masih berkeinginan untuk melaksanakan mudik Lebaran 2020. Larangan mudik ini akan berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat kemarin tanggal 24 April 2020. Namun untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020. Kata Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Bapak Luhut, sanksi kepada warga yang bersikukuh pergi mudik akan diberikan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Berikut ini mari kita simak penjelasan dari juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada sore hari ini saya Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, akan menyampaikan tindak lanjut dari rapat terbatas Kabinet pada hari Selasa 21 April 2020 tentang antisipasi mudik dan arahan Presiden mengenai pelarangan mudik. Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Menteri Perhubungan tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Adapun ruang lingkup dari peraturan ini adalah larangan sementara penggunaan sarana transportasi umum, baik untuk transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, serta kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, wilayah zona merah penyebaran COVID-19, dan Jabodetabek atau wilayah aglomerasi lainnya yang telah ditetapkan pembatasan sosial berskala besar. Saudara-saudara, larangan ini dikecualikan untuk angkutan logistik atau barang kebutuhan pokok dan kendaraan pengangkut obat-obatan, serta kendaraan pengangkut petugas, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan juga mobil jenazah. Juga perlu kami tegaskan bahwa tidak ada penutupan jalan nasional maupun jalan tol, tetapi yang dilakukan adalah penyekatan atau pembatasan kendaraan yang diizinkan melintas atau tidak. Hal ini ditujukan untuk menjamin kelancaran angkutan logistik yang dibutuhkan ketersediaannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu terkait pemberian sanksi bagi pelanggar larangan mudik, pada tahap awal penerapannya, pemerintah akan mengedepankan cara-cara persuasif, ya, di mana pada tahap pertama yaitu pada tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020, yang melanggar akan diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan. Sedangkan pada tahap kedua, yaitu tanggal 7 Mei sampai dengan 31 Mei 2020 atau sampai berakhirnya peraturan, yang melanggar selain diminta kembali ke asal perjalanan, juga akan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku, termasuk adanya denda. Saudara-saudara, Kementerian Perhubungan bersama pihak-pihak terkait juga telah dan akan terus berkoordinasi untuk melaksanakan teknis implementasi kebijakan ini, termasuk diantaranya kementerian terkait, Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah, otoritas bandara, otoritas pelabuhan, dan operator kereta api. Perlu disadari, perlu dipahami bahwa peraturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat
sampai dengan 31 Mei 2020 untuk transportasi darat, tanggal 15 Juni untuk kereta api, tanggal 8 Juni untuk transportasi laut, dan 1 Juni untuk transportasi udara. Hal ini dapat diperpanjang dengan menyesuaikan dinamika pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk itu, kami meminta kepada seluruh anggota masyarakat agar dapat mempersiapkan diri dan mematuhi peraturan ini. Mulai malam ini juga, semua unsur yang terkait akan turun ke lapangan untuk memastikan penerapan peraturan ini. Juga mohon saudara-saudara dapat dipahami bahwa tujuan utama peraturan ini adalah untuk keselamatan kita bersama dengan mencegah penyebaran COVID-19 ini di seluruh Indonesia. Untuk itu, mari kita bersama-sama menegakkan aturan ini dengan tidak mudik dan tidak bepergian di masa pandemi COVID-19. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.